Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pramudia Lestari dengan NPM 25037010007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Proyek Mandiri Fisika Dasar. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan hasil simulasi fisika dasar mengenai analisis gerak dan energi sistem partikel pada bidang miring dengan tumbukan tidak elastis sebagian. Yaitu pada tugas kali ini terdapat laporan dan juga terdapat Excel-nya. Lalu untuk yang pertama yaitu sistem yang analisis terdiri dari dua benda. Benda pertama bermassa 2 kg bergerak di bidang miring dengan sudut 26 derajat, sementara benda kedua bermassa 3 kg berada di dasar bidang. Konsep fisika yang terlibat meliputi yaitu yang pertama hukum Newton 2, yang kedua gaya pada bidang miring, yang ketiga energi mekanik, yang keempat momentum, yang kelima tumbukan tidak elastis sebagian. Selanjutnya, berdasarkan simulasi Excel yang telah dilakukan, berikut visualisasi hasil yang telah diperoleh. Pada Excel yaitu yang pertama elastis sempurna, grafik elastis sempurna itu yaitu grafik hubungan posisi dan waktu itu seperti ini. Lalu terdapat grafik hubungan kecepatan dan waktu. Lalu terdapat grafik hubungan energi dan waktu. Lalu terdapat grafik hubungan momentum dan waktu. Lalu saya akan menjelaskan secara ringkas. Yaitu yang pertama grafik hubungan posisi dan waktu, yaitu benda satu awalnya itu bergerak lalu berhenti atau bergerak lambat. Benda dua yaitu mulai diam lalu bergerak setelah tabrakan, titik di mana garis saling bersilangan atau berubah menunjukkan titik tumpukan. Lalu yang kedua yaitu grafik hubungan kecepatan dan waktu, yaitu sebelum tumbukan benda satu bergerak cepat, benda dua diam saja. Lalu setelah tumbukan kecepatan benda satu menurun drastis, benda dua mulai bergerak. Ini konsisten dengan tumbukan elastis di mana energi kinetik dan momentum dipertahankan. Lalu yang ketiga yaitu grafik hubungan energi dan waktu. Di sini terjadi perubahan energi individu pada benda saat tumbukan, namun total energi sistem itu tetap. Ini mencerminkan konservasi energi dalam tumbukan elastis. Lalu yang selanjutnya yaitu grafik hubungan momentum dan waktu, yaitu momentum sistem berubah secara bertahap sesuai dengan pergerakan benda. Setelah tumbukan terjadi perubahan distribusi momentum, tetapi total momentum sistem tampaknya tetap konstan sesuai hukum kekekalan momentum. Lalu terdapat grafik dari tidak elastis, yaitu yang pertama grafik hubungan posisi dan waktu. Lalu selanjutnya grafik hubungan kecepatan dan waktu. Lalu selanjutnya grafik hubungan energi dan waktu. Lalu selanjutnya
grafik hubungan momentum dan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan seperti tadi, yaitu yang pertama, sebelum tumbukan itu posisi benda satu itu menunjukkan itu bergerak, lalu posisi benda dua itu tetap atau meningkat sangat lambat. Lalu saat tumbukan terjadi perubahan mendadak pada laju posisi benda dua. Setelah tumbukan itu benda satu terus bergerak menjauhi posisi awal dengan laju yang lebih lambat. Lalu benda kedua mulai bergerak, posisinya meningkat, dan tampaknya kedua benda tersebut bergerak bersama atau saling mengikuti kasus untuk tumbukan tidak elastis sempurna atau tidak elastis. Yaitu selanjutnya grafik hubungan kecepatan dan waktu, yaitu sebelum tumbukan benda satu bergerak dengan kecepatan konstan, lalu benda dua bergerak dengan kecepatan konstan yang sangat rendah atau mendekati nol. Lalu saat tumbukan benda satu yaitu turun drastis, lalu benda kedua itu sebaliknya, yaitu dia naik drastis. Setelah tumbukan yaitu kedua benda bergerak dengan kecepatan yang nilainya menjadi sama atau sangat dekat atau bisa dikatakan konstan setelah tumbukan, menegaskan ini adalah tumbukan tidak elastis sempurna. Kecepatan kedua benda melambat secara linear dari waktu ke waktu atau memungkinkan karena ada gaya non-konservatif seperti gesekan setelah tumbukan. Lalu selanjutnya yaitu grafik hubungan energi dan waktu. Grafik ini menunjukkan energi total sistem 1 dan energi total sistem 2 sebelum tumbukan. Energi total kedua sistem relatif stabil. Energi sistem 1 jauh lebih besar daripada kedua. Saat tumbukan terjadi penurunan energi total sistem 1 dan peningkatan energi total sistem 2 secara signifikan, tetapi energi total gabungan sistem 1 dan sistem 2 mengalami penurunan mendadak, ditunjukkan oleh garis-garis merah. Ini adalah ciri khas tumbukan tidak elastis, di mana sebagian energi kinetik hilang atau berubah menjadi panas. Lalu setelah tumbukan yaitu energi total gabungan terus menurun secara linear sesuai dengan pelambatan kecepatan atau adanya gaya geser. Lalu selanjutnya terdapat grafik momentum dan waktu, yaitu sebelum tumbukan itu momentum total meningkat. Saat tumbukan terjadi perubahan mendadak pada kemiringan grafik atau laju perubahan momentum, tetapi momentum tidak turun mendadak. Setelah tumbukan, momentum total menurun secara bertahap atau linear dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya yaitu adalah analisis mendalam terhadap energi dan momentum memberikan insight penting. Yaitu yang pertama, analisis energi, yaitu energi total sistem sebelum tumbukan sekitar 3 Joule, setelah tumbukan turun menjadi 26 Joule. Turunan 37,4% ini disebabkan oleh konversi energi kinetik menjadi energi panas dan energi deformasi setelah tumbukan. Meskipun terjadi penurunan, sistem masih mempertahankan sebagai energi kinetik untuk kedua benda. Lalu analisis momentum, yaitu redistribusi momentum terjadi di mana benda satu yang lebih ringan memantul dengan momentum negatif, sementara benda dua yang lebih berat bergerak dengan momentum positif. Lalu selanjutnya yaitu pengaruh parameter massa benda dua yang lebih besar menyebabkan redistribusi kecepatan yang tidak simetris. Sudut
bidang mempengaruhi percepatan dan waktu hingga tumbukan gaya gesek memberikan efek disipasi yang konsisten. Lalu berdasarkan seluruh analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hukum kekekalan momentum terbukti berlaku dalam sistem ini. Kedua, energi mekanik tidak kekal akibat tumbukan tidak erasi sebagian dan gaya gesek. Yang ketiga, yaitu massa benda berpengaruh signifikan terhadap redistribusi kecepatan pasca tumbukan. Yang keempat, yaitu simulasi Excel berhasil mempresentasikan prinsip fisika dasar dengan akurat. Simulasi ini tidak hanya mengkonfirmasi teori fisika yang telah dipelajari, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang dinamika gerak benda dalam sistem. Demikian presentasi saya mengenai analisis gerak dan energi sistem partikel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan konsep fisika dasar dalam menganalisis sistem mekanika yang kompleks. Apabila dalam presentasi saya tadi terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.